Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan kultum dengan judul meluruskan sejarah yang menyimpang, yakni sejarah fitnah tahkim Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada banyak ajaran radikalisme dalam buku sejarah peradaban Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah negeri ataupun swasta di Indonesia. Di antaranya adalah kisah konflik kekuasaan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Diceritakan dalam buku sejarah kebudayaan Islam, Muawiyah sebagai gubernur Syam menolak untuk membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti Utsman bin Affan yang syahid terbunuh di kota Madinah sebelum para pemberontak atau pembunuh itu ditangkap dan diadili. Bahkan Muawiyah mengancam akan mengangkat senjata melawan Ali bin Abi Thalib jika tuntutannya tidak dipenuhi, serta menuduh Ali adalah dalang di balik peristiwa berdarah itu. Karena permintaan darah dibalas dengan darah tersebut tidak dikabulkan, akhirnya pecahlah perang antara dua sahabat Rasul tersebut dengan perang yang panjang dan melelahkan. Akhirnya tercetuslah ide untuk menurunkan keduanya dari singgana kekuasaan. Diutuslah dua juru runding, Amr bin As mewakili Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari mewakili Ali bin Abi Thalib. Dalam perundingan tersebut, karena Abu Musa dianggap lebih tua, ia dipersilahkan naik ke mimbar terlebih dahulu. Kemudian dia mengatakan, saya mencopot Ali dari jabatan khalifah. Begitu juga yang semestinya dikatakan oleh Amr bin As terhadap Muawiyah. Akan tetapi Amr bin As ketika naik ke mimbar, dia sebaliknya mengatakan, saya juga mencopot Ali sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Setelah itu saya tetapkan Muawiyah sebagai khalifah. Nah, dari peristiwa inilah muncul kelompok yang dianggap pejuang pembela kebenaran. Karena mereka berusaha memadamkan api pertikaian dan perang dengan jihad membunuh 4 sahabat, yaitu membunuh Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari. Mereka yang ingin membunuh 4 sahabat inilah yang kemudian dijuluki dengan kaum Khawarij. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang saya sampaikan di awal tadi adalah fiktif, tidak benar. Dan orang-orang mengira kisah itu adalah fakta nyata. Karena mengira kisah tadi adalah fakta, banyak yang kemudian menyimpulkan dengan kesimpulan yang sesat. Mereka menyimpulkan para sahabat Nabi adalah orang-orang yang jahat, Ali bin Abi Thalib adalah orang yang lemah dan tidak mampu menangkap pemberontak dan tidak bisa membuktikan dirinya tidak bersalah. Mereka menyimpulkan Muawiyah adalah tukang dendam, Amr bin As adalah orang yang licik, dan yang benar menurut mereka adalah Khawarij. Nah, kisah yang saya sampaikan di awal tadi dan ini masyhur, tetapi tidak diragukan lagi kepalsuannya dengan bukti terdapatnya sanad Abu Mihnaf yang dhaif karena ia dinyatakan sebagai pembohong setelah diteliti oleh para ulama-ulama hadis. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita lihat fakta yang sebenarnya. Kisah yang benar adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tarikh. Di dalam riwayat tersebut, masing-masing dari Ali dan Muawiyah
mengirim utusan untuk berunding. Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah mengutus Amr bin As. Dalam perundingan tersebut, Abu Musa al-Asy'ari berkata kepada Amr bin As saat terjadi tahkim, "Bagaimana engkau melihat perkara ini, wahai Amr bin As?" Maka dijawab, "Saya memandang keduanya, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, termasuk orang-orang yang diridhai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Amr bin As berkata, "Kalau begitu bagaimana engkau menempatkan saya dengan Muawiyah?" Abu Musa al-Asy'ari menjawab, "Jika Ali meminta bantuan kepada kalian berdua, maka kalian harus membantunya. Namun jika dia tidak butuh kalian berdua, maka telah sekian lama urusan Allah tidak butuh pada bantuan kalian berdua." Dengan perundingan tersebut maka selesailah konflik dengan keputusan seperti yang disebutkan tadi. Kemudian Amr bin As kembali ke Gubernur Muawiyah dengan membawa kabar ini, dan Abu Musa pun kembali ke Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan membawa kabar dan keputusan yang sama. Maka dengan keputusan ini perang pun dihentikan dan Ali tetap sebagai khalifah. Dan Muawiyah bin Abu Sufyan tetap sebagai gubernur Syam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khalifah umat Islam tidak mungkin dicopot begitu mudahnya oleh Abu Musa al-Asy'ari dan tidak pula oleh orang yang lain, apalagi hanya dengan angkat suara di atas mimbar. Yang benar adalah keduanya sepakat untuk menetapkan Ali sebagai khalifah dan mempertahankan Muawiyah sebagai gubernur di Syam. Setelah peristiwa itu, Ali bin Abi Thalib tetap memimpin khalifah selama 4 tahun hingga akhirnya terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang tidak puas dengan keadilan dan ijtihad Ali. Kemudian kaum muslimin secara aklamasi mengangkat Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib. Sementara itu Muawiyah tetap mengemban amanah sebagai gubernur untuk provinsi yang terdiri dari Syria, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Selang 6 bulan memimpin umat Islam, Hasan bin Ali bin Abi Thalib melihat masih ada peluang-peluang konflik politik. Akhirnya beliau mengundurkan diri dari kekhalifahan dan menyerahkan amanat berat tersebut kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Tahun itu, tahun ketika Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, itu dijuluki oleh kaum muslimin dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Kaum muslimin bergembira dengan adanya persatuan itu setelah mengalami konflik panjang 6 tahun di masa Utsman bin Affan dan 4 tahun di masa Ali bin Abi Thalib. Nah, kejadian ini juga menjadi bukti kebenaran sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Inna bani hadza la sayyidun wa la'allallah ayusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin." Cucuku ini, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sungguh akan menyatukan 2 kelompok besar kaum muslimin. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kelompok besar kaum muslimin di bawah komando sahabat mulia Ali bin Abi Thalib dan kelompok kaum muslimin di bawah komando Muawiyah bin Abu Sufyan akhirnya bersatu berkat jasa Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka setelah itu kaum muslimin di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan membebaskan negeri-negeri sekitar dan mereka hidup di bawah keadilan sang pemimpin. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah,
ada satu sisi menarik dari kisah perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Setelah Khalifah Utsman syahid, Khalifah Ali diminta mengisi kekosongan kekuasaan untuk mencegah huru-hara yang lebih besar. Karena sebagaimana kita ketahui betapa besarnya bahaya vacuum of power. Tetapi Muawiyah menolak membaiatnya sebelum pembunuh Utsman bin Affan mendapatkan hukuman qisas. Hanya sebatas itu yang diinginkan oleh Muawiyah. Sungguh Muawiyah tidak ingin merebut kekuasaan. Ia hanya meminta haknya sebagai famili Utsman. Bahkan Muawiyah tidak mengirim pasukannya ke Madinah. Tidak lama konflik antara Ali dengan Muawiyah itu terdengar sampai ke negeri Romawi. Melihat perkembangan kekhalifahan Islam yang begitu hebat dan pesat serta membahayakan kekuasaannya, Kaisar Romawi pun merasa inilah kesempatan untuk merobohkan kekuasaan Islam. Ia pun sang Kaisar Romawi mengirimkan surat kepada Muawiyah yang isinya diantaranya, "Jika engkau mau, aku bisa bawa kepala Ali ke hadapanmu." Dengan tegas Muawiyah membalas surat itu, "Apa urusanmu dengan dua saudara yang sedang bertengkar? Aku dapat mengirim pasukan yang ujung paling belakangnya di depan masjidku dan ujung paling depannya di depan istanamu. Jika engkau mau, aku bisa membawakan Ali bin Abi Thalib kepalamu." Itulah isi surat Muawiyah kepada Kaisar Romawi. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa semua sahabat itu adalah bersaudara dengan iman. Mereka adalah para sahabat Nabi yang telah mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjamin dan memberikan garansi kualitas kepada para sahabatnya. Beliau bersabda, "Janganlah kalian cela sahabatku. Seandainya seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak bisa menandingi satu mud atau satu genggam infak kurma sahabatku, tidak pula separuhnya." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Melihat betapa mulianya mereka para sahabat di hadapan Allah dan Rasulnya, maka tidak mungkin mereka bertikai karena nafsu, karena menipu dan rebutan kekuasaan dunia, kecuali kita meragukan kebenaran firman Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Al-Qadi bin Iyad berkata dalam syarah Sahih Muslim, Muawiyah termasuk sahabat utama yang soleh. Adapun perang yang terjadi antara dirinya dengan Ali, sebabnya adalah takwil dan ijtihad. Mereka semua berkeyakinan bahwa ijtihad mereka tepat dan benar. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya kita mengubah pemahaman keliru kita dalam buku sejarah yang lama. Akhirnya kita tutup dengan statement Hasan bin Ali sebagai pemimpin pemuda surga ketika ditanya oleh orang-orang muslim, "Mengapa Anda serahkan kepemimpinan kepada Muawiyah?" Maka Hasan bin Ali mengatakan, "Dulu saat ayahku Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah berhadapan, yang ada di hadapan mata mereka masing-masing adalah akhirat. Tetapi hari ini ketika kita saling berhadapan dengan muslim yang lainnya, di mata kita adalah dunia, bukan akhirat." Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kisah ini. Semoga bermanfaat. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.